Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok Teknik Inokulasi Mikroba dan Media Pertumbuhan Mikroba. Mata kuliah Mikrobiologi dan Virologi. Dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI. Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan tahun 2022. Anggota kelompok terdiri dari Mutiara Dwi Violika Nasution, Nopiasari, Nurul Juriani Saputri, Meisya Farah Izati Lubis, Anissa Nurul Ramadina, Cici Cahyani Sirait. Adapun bab 1 pendahuluan. Latar belakang mikroorganisme dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada suatu substrat yang disebut medium. Untuk mengembangkan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, ataupun yang lainnya diperlukan media. Media adalah suatu substansi yang terdiri dari campuran zat-zat makanan atau nutrisi yang diperlukan. Untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan jasad teknik mikroorganisme, media dapat berbentuk padat, cair, dan semi padat, atau disebut juga dengan semi solid. Di dalam laboratorium mikrobiologi, kultur media sangat penting untuk isolasi, pengujian sifat-sifat fisik dan biokimia bakteri, serta untuk diagnosa suatu penyakit. Media pertumbuhan bakteri juga memerlukan sumber karbon dan energi. Berbagai sumber karbohidrat untuk media pertumbuhan bakteri dapat dibuat dari biji-bijian yang kaya akan karbohidrat. Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang media pertumbuhan bakteri. Dari berbagai sumber karbohidrat seperti singkong, kentang, media pertumbuhan bakteri dari sayur-sayuran seperti wortel, tomat, kubis, dan labu. Sayuran tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik terhadap pertumbuhan bakteri yang baik, itu pada medium, cair maupun padat. Pendahuluan, adapun di sini yaitu rumusan masalah. 1. Apa definisi dari inokulasi? 2. Apa saja teknik dari inokulasi mikroba? 3. Apa saja media pertumbuhan mikroba? Tujuan 1 yaitu memaparkan definisi dari inokulasi. 2. Memaparkan tentang teknik inokulasi mikroba. 3. Memaparkan tentang media pertumbuhan mikroba. Manfaat yaitu memberikan wawasan pada masyarakat tentang inokulasi mikroba. Definisi inokulasi mikroba. Inokulasi mikroba adalah kegiatan untuk menumbuhkan, meremajakan mikroba dan mendapatkan populasi mikroba yang murni. Inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Media untuk membiarkan bakteri haruslah steril sebelum digunakan. Pencemaran terutama berasal dari udara yang mengandung banyak mikroorganisme. Pemindah biakan mikroba yang dibiarkan harus sangat hati-hati dan mengetahui prosedur laboratorium agar tidak terjadi kontaminasi. Oleh karena itu, diperlukan teknik-teknik dalam membiakan mikroorganisme atau mikroba yang disebut dengan teknik inokulasi biakan. Inokulasi yang baik ditentukan oleh tingkat sterilitas ruangan, alat, dan tenaga pelaksana, baik dalam hal kebersihan maupun sterilitas dalam teknik inokulasi itu sendiri. Ruang tempat penanaman bakteri harus bersih dan keadaannya harus steril agar tidak terjadi kesalahan dalam percobaan ataupun dalam pengamatan. Selanjutnya adalah teknik inokulasi mikroba. Teknik inokulasi mikroba terbagi menjadi 4. Yang pertama, teknik inokulasi metode gores. Teknik inokulasi metode gores ini lebih menguntungkan jika ditinjau dari sudut ekonomi dan waktu, tetapi memerlukan keterampilan-keterampilan yang diperoleh dengan latihan. Penggoresan yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Inokulum digoreskan di permukaan media agar nutrien dalam cawan Petri dengan jarum pindah.
atau inokulasi. Di antara garis-garis goresan akan terdapat sel-sel yang cukup terpisah sehingga dapat tumbuh menjadi koloni. Cara penggoresan dilakukan pada medium pembiakan padat bentuk lempeng. Bila dilakukan dengan baik, teknik inilah yang paling praktis. Dalam pengerjaannya, terkadang berbeda-beda pada masing-masing laboratorium, tetapi tujuannya sama, yaitu membuat goresan sebanyak mungkin pada lempeng medium pembiakan. Yang kedua, yaitu teknik inokulasi metode sebar atau tuang. Setetes inokulum diletakkan dalam sebuah medium agar nutrien dalam cawan Petri. Inokulasi itu tersebut disebarkan dengan menggunakan batang kaca yang bengkok atau hockey stick yang steril. Kemudian pada beberapa cawan Petri nantinya akan muncul koloni-koloni yang terpisah. Yang ketiga, teknik inokulasi metode tuang. Inokulasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media cair dengan cara pengenceran. Dasar dalam melakukan pengenceran adalah penurunan jumlah mikroorganisme sehingga suatu saat hanya ditemukan satu sel di dalam tabung. Yang keempat, yaitu teknik inokulasi metode tusuk. Teknik inokulasi metode tusuk ini dilakukan dengan cara menusukkan ujung jarum OC yang di dalamnya terdapat inokulum ke dalam media pembiakan. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan antara inokulasi jamur dan bakteri. Jika pada inokulasi bakteri menggunakan jarum OC berbentuk bulat, sedangkan pada inokulasi jamur menggunakan jarum OC berbentuk batang. Perbedaan yang kedua adalah jika pada inokulasi jamur, hifa yang terbentuk seperti benang yang mudah diambil dengan jarum OC batang dan mudah sekali tumbuh di dalam suatu media. Sedangkan pada inokulasi bakteri, pada ujung jarum OC yang berbentuk bulat, bakteri akan terambil dalam jumlah yang relatif banyak. Saya akan menjelaskan pertumbuhan mikroba. A. Berdasarkan bentuknya. Yang pertama, media padat. Media padat digunakan untuk pertumbuhan koloni bakteri atau kapang, terdiri dari media tegak, media miring, dan media lempeng. Pada media padat, memerlukan kadar air tinggi sehingga jumlah tepung agak rendah. Yang kedua, media semi padat. Media semi padat digunakan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerob dan untuk melihat pergerakan mikroba. Yang ketiga, media cair. Media cair tidak ditambahkan zat pemadat, digunakan untuk pembaikan mikroalga tetapi juga mikroba lain terutama bakteri dan ragi. B. Berdasarkan komposisi atau susunannya. Yang pertama, media alami. Media alami merupakan media yang disusun dari bahan alami di mana komposisinya tidak dapat diketahui pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Yang kedua, media semi-sintetis. Media semi-sintetis adalah media yang disusun dari campuran bahan alami dan bahan sintetis. Yang ketiga, media sintetis. Media sintetis adalah media yang disusun dari bahan sintetis atau dari senyawa kimia yang jenis takarannya diketahui secara pasti. Selanjutnya, bab 3, penutup. Kesimpulan. Inokulasi mikroba adalah kegiatan untuk menumbuhkan, meremajakan mikroba dan mendapatkan populasi mikroba yang murni. Inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Teknik inokulasi mikroba terdiri dari metode gores, metode sebar atau tuang, dan metode tusuk.
Media pertumbuhan mikroba terbagi atas berdasarkan bentuknya, yaitu terdiri dari media padat, media semi padat, dan media cair. Berdasarkan komposisi atau susunannya, yaitu terdiri dari media alami atau non-sintetis, media semi-sintetis, dan media sintetis. Dan untuk sarannya, semoga kedepannya materi dari makalah ini semakin dikaji lebih dalam agar dapat lebih dipahami oleh masyarakat luas. Dan adapun sumber atau referensi dari materi yang kami bawakan dapat ditemui pada laman web berikut ini. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kami, mohon diberi kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.